Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Pada hari ini kita akan memulai ibadah minggu kita seperti biasa. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gedung gereja kita, tapi kita percaya melalui cobaan-cobaan yang terjadi pada saat ini, Tuhan membukakan hati kita sehingga kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di rumah kita lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, pada saat pagi hari ini kami datang menghadap tahta kudus-Mu, membawa hati kami dan hidup kami, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami ada di tempat ini, saat ini kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu semuanya karena anugerah dan kebaikan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang mempersiapkan hati kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, agar kami layak menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah penyembahan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau rindu akan segala pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau hadir bersama kami di ibadah kami pada saat ini. Memuji nama-Mu lebih lagi, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi dan tersungkur di bawah kaki kudus-Mu. Kami persiapkan hati kami mau menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Kami rindu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mau lebih lagi di hadapan-Mu. Pujian kita di hadapan Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau
Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau pengharapan kami. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja yang kami muliakan, Raja yang kami sembah, Raja yang berkuasa atas segalanya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu.
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan senang hatiku. Sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan senang hatiku. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Sembah Kau senang hatiku. Dengan lembut katakan, Kaulah sungai, ya Yesus, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Lebih lembut lagi katakan di hadapan Tuhan. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku.
waktu kita sejenak. Mulai kita renungkan dalam hidup kita segala kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dalam hidup ini? Sudahkah kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus hanya untuk menyembah Dia? Atau kita hanya datang di hadapan Tuhan karena kita sedang dalam kesusahan? Ampuni kami Tuhan. Seharusnya kami datang dengan segenap hati kami. Seharusnya kami datang dengan ketulusan hati kami hanya menyembah nama-Mu yang kudus. Seharusnya kami hanya datang untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah penyembahan di hadapan-Mu. Penyembahan kami di hadapan, membawa hidup kami dan hati kami menjadi persembahan, bakaran, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya itu yang dapat kami berikan, hanya itu yang dapat kami persembahkan di hadapan. Penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Biarlah itu menyukakan hati-Mu. Biarlah itu meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu layak di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau melayakkan kami dan membenarkan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Raja yang mulia yang perkasa seperti Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada Allah seperti Engkau di muka bumi ini. Dan kami percaya kekuatan kami, pengharapan kami dan kehidupan kami semuanya hanya Engkau Yesus. Dan pada saat ini kami akan bersuka cita memuji nama-Mu. Sukacita surgawi-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pada saat ini. Memenuhi rumah kami pada saat ini. Sehingga setiap tetangga kami, orang-orang yang mendengarkan pujian dan sukacita kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu, mereka dapat merasakan Engkau Tuhan Allah kami ada bersama kami di rumah ini, ada bersama kami di dalam ibadah kami ini. Sehingga mereka Tuhan dapat merasakan Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memuji nama-Mu yang kudus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, lebih lagi bersama-sama kita katakan meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Dan pada hari ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Coba lihat samping kiri kanan kita, saudara-saudara kita yang ada samping kita. Berikan senyum yang manis kepada dia dan katakan, Tuhan Yesus Allahku sangat baik bagiku dan bagimu. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Tuhan, hati kami percaya hanya kepada-Mu saja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
kita terbang lebih tinggi lagi bersama Dia. Haleluya. Di saat kita percaya Tuhan akan bawa kita terbang lebih tinggi lagi bersama Dia. Amin. Persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil waktu kita sejenak. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami, sehingga firman taburkan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tumbuh di dalam hati kami, berakar, tumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu yang lebih dan lebih lagi Kau curahkan ke atas hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu sampai ke bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu dan kami akan mengangkat pujian kami. Haleluya. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Di luar Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Kembali bertemu dengan Bapak Gembala dalam ibadah Hari Raya Minggu melalui online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan urapilah firman-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi perkataan hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Amin. Hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus seperti yang dijanjikannya kepada rasul-rasulnya di Kisah Para Rasul. Hal yang sama saya percaya hari-hari ini itu yang kita alami. Amin. Dan bagaimana Petrus, seorang bekas pengecut yang pernah menyangkal mengenal Tuhan sampai 3 kali. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, maka dia menjadi seorang rasul yang berani di dalam pengurapan Roh Kudus yang luar biasa. Dia bangkit berdiri dan menyampaikan nubuatan firman Tuhan dari kitab Yoel. Dia berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Itu janji firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kita bisa menerima, percaya, dan mengenal pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Alkitab mencatat bahwa hanya Roh Kudusnya lah yang membuat kita bisa menggenapi semua penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, perlu saudara ketahui, Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa, Roh Tuhan Yesus sendiri.
Roh Kudus adalah Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Mari kita belajar satu hal. Apa yang menjadi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana pribadi Roh Kudus ini bisa kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mari kita mengenal apa sifat Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana Roh Allah ini bisa menjamah kita, bisa berkomunikasi dengan kita secara pribadi. Dan Roh Kudus ini bisa menginterpretasikan dirinya bagi kita semuanya. Coba kita lihat sebentar dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yang pertama sekali kita belajar adalah bahwa dikatakan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama kita belajar bahwa Roh Kudus ini adalah penghibur. Menghibur kita, Bapak Ibu. Yang berduka dia hibur menjadi sukacita. Yang kecewa dia hibur mendapatkan pengharapan. Yang sakit dia hibur dengan menjamah, menguatkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita belajar. Artinya yang pertama, sebagai penghibur dalam hidup kita adalah bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bagaimana cara Roh Kudus menghibur saya dan saudara? Dia mengajar kita. Amin, Bapak Ibu. Saya perlu diajar, saudara perlu diajar. Semua kita anak-anak Tuhan harus diajar, Bapak Ibu. Seperti anak sekolah, mereka berangkat ke sekolah dan di kelas mereka belajar. Di rumah mereka belajar kepada orang tuanya dan anak-anak saudara-saudaranya dan dengan teman-temannya. Yang pertama kita belajar, penghibur artinya adalah dia mengajar kita supaya berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Mengajar kita supaya memaafkan satu dengan yang lain. Mengajar kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengajar kita dengan menegur kita supaya kita tahu bahwa kita salah dalam jalan-jalan kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengajar kita. Itulah artinya Dia penghibur buat saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus juga mempunyai sifat, yaitu mengingatkan kita akan segala sesuatu. Yesus berkata, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana mungkin kita semua mengingat firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi pada suatu saat kalau kita mengalami sesuatu dalam momen-momen hidup kita, maka penghibur ini akan mengingatkan kita, Bapak Ibu. Makanya sangat penting sekali kita membaca firman Tuhan tiap hari. Supaya satu hari nanti, di saat kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini, penghibur ini akan mengingatkan firman yang pernah kita baca di dalam roh kita. Bapak Ibu, artinya penghibur yang kedua adalah mengingatkan saya dan saudara. Kita perlu diingat, amin Bapak Ibu, supaya kita jangan sering lupa. Dia ingatkan kita supaya berdoa. Dia ingatkan kita membaca firman Tuhan. Dia ingatkan kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengingatkan kita beribadah. Dia mengingatkan kita memberi persembahan. Dia mengingatkan kita menolong orang lain. Amin, Bapak Ibu. Artinya Roh Kudus penghibur. Yang pertama, Dia mengajar. Yang kedua, Dia mengingatkan saya dan saudara, Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia mengingatkan kita, Bapak Ibu. Dia mengingatkan kita. Mengingatkan firman yang pernah kita baca.
Maka firman Tuhan itu harus kita ambil dari Alkitab dan ditaruh dalam pikiran kita, akal budi kita, dalam jiwa dan hati kita Bapak Ibu, dalam roh kita. Maka satu saat nanti Roh Kudus yang akan mengatur bagaimana firman ini bekerja dalam hidup kita. Dan ingat, tidak mungkin firman Tuhan ini menjadi hidup dan rema dalam hidup saya dan saudara tanpa Roh Kudus yang menghidupkannya. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat firman ini menjadi berkuasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, apa artinya Roh Kudus penghibur? Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apa artinya Roh Kudus penghibur? Yaitu artinya adalah dia bersaksi di dalam kita. Dia bersaksi di dalam saya. Dia bersaksi di dalam saudara. Menyaksikan apa? Menyaksikan kuasa Tuhan. Menyaksikan apa? Menyaksikan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Makanya saya percaya Bapak Ibu, orang yang penuh Roh Kudus, maka dari mulutnya akan sering keluar ucapan syukur, akan sering keluar puji-pujian, akan sering keluar nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada maki-makian Bapak Ibu di mulut orang yang penuh Roh Kudus. Tidak ada ngomongin kejelekan orang, tidak ada fitnah-fitnah orang di dalam orang yang penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Tidak ada itu. Yang ada adalah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Makanya lihat ciri orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang sudah terima Roh Kudus. Pasti dia kemana-mana bersaksi tentang Yesus Kristus. Mulutnya akan bicara tentang Yesus. Hidupnya akan mulai berubah Bapak Ibu. Maka orang akan melihat, loh, orang ini kok beda. Dulu dia begini, sekarang sudah tidak lagi. Itu karena dia sudah mengalami Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begitu. Maka Roh Kudus akan bersaksi di dalam kita, menyaksikan Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya lihatlah kehidupan seseorang. Apa yang sering dia tampilkan, apa yang sering dia bicarakan, itu menandakan apakah dia penuh Roh Kudus atau tidak. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus mengajar kita. Dia ajarin kita tentang kehidupan. Dia ajarin kita tentang melayani. Dia ajarin kita tentang menerapkan nilai-nilai rohani firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus penghibur mengingatkan kita semua, supaya kita tahu apa yang firman Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus bersaksi di dalam kita, menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus bersaksi di dalam kita semuanya, supaya ya, orang mengenal Yesus Kristus melalui hidup saya dan saudara. Amin. Untuk itu, apa yang sekarang perlu kita lakukan? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka ngapain Bapak Ibu? Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Kenapa mereka menantikan pencurahan Roh Kudus? Karena itu janji Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersama-sama menantikan. Yang pertama, bagaimana caranya saudara menerima Roh Kudus dalam hidupmu? Percaya. Saudara harus percaya bahwa Roh Allah itu, Roh Kudus itu ada buat saya dan saudara. Bukankah itu janji firman Tuhan? Bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Kata firman Tuhan. Semua Bapak Ibu, kata semua. Semua siapa? Semua yang percaya. Yang pertama, kalau engkau ingin terima Roh Kudus, yang pertama, engkau harus percaya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua,
Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 berkata begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang kedua, setelah saudara percaya, saudara meminta di dalam iman. Amin. Apa yang saudara minta adalah apa yang saudara percayai. Tidak mungkin saudara meminta sesuatu kalau belum saudara mempercayainya. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah berdoa meminta, maka percayalah apa yang kau minta itu sudah diberikan. Di dalam Markus pasal yang ke-11, Bapak Ibu, Markus pasal 11 dikatakan di sana ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus penuh dalam hidup saya dan saudara. Kita meminta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta, hauskan. Engkau bisa berkata, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, jamalah. Roh Kudus, tinggallah di dalam aku. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus? Melalui impartasi, Bapak Ibu. Melalui doa-doa hamba Tuhan, melalui doa-doa jemaat-jemaat Tuhan, melalui doa-doa orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk mendoakan saya dan saudara. Makanya kadang-kadang dalam ibadah ada altar call, Bapak Ibu. Ada pendeta memanggil jemaat untuk didoakan. Yang ketiga, bagaimana kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Melalui doa impartasi. Bukan pendetanya yang memberikan, tapi Tuhan Yesus Kristus melalui hamba Tuhan tersebut mendoakan saudara, dan saudara percaya, maka Roh Kudus akan saudara terima dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, melalui impartasi dalam hidup kita. Yang keempat, bagaimana Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara? Kita mulai memperkatakan apa yang sudah kita terima dengan iman. Amin, Bapak Ibu. Mulai katakan, mulai engkau berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Engkau bisa berkata di dalam doa-doamu, dalam saat tidurmu, Roh Kudus tolong aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya aku bisa lebih mengerti firman-Mu. Mulai perkatakan, mulai saksikan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa ada Roh Kudus di dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Efesus pasal 1 dikatakan, ayat yang ke-13 berkata begini. Efesus pasal 1 ayat ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di waktu engkau percaya, bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan engkau mulai memperkatakan itu di dalam hidupmu. Itu tandanya saudara sedang menerima kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terakhir, bagaimana Roh Kudus penuh dalam hidup kita? Dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Kita bertumbuh dalam karunia. Kita bertumbuh dalam buah-buah roh, Bapak Ibu. Bukti ada Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku adalah ada buah-buah roh yang keluar. Firman Tuhan berkata ada 9 buah roh. Ada sukacita, ada kebaikan, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, dan sebagainya. Ada buah-buah roh yang keluar dari hidup kita. Ada kasih, ada pengampunan, ada kelemah lembutan, Bapak Ibu. Ada hikmat yang mengalir melalui hidup saya dan saudara. Itu artinya kita bertumbuh di dalam buah-buah roh, dan juga bertumbuh dalam karunia-karunia Tuhan. Amin. Di saat seseorang terima Roh Kudus, biasanya orang itu akan mulai melayani, mulai akan tergerak melayani Tuhan, melayani di gereja dan di mana saja. Apa yang dia lakukan? Dia mulai menerapkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang.
Minimal satu karunia, minimal satu talenta Bapak Ibu. Ada yang diberikan karunia berdoa, karunia memuji menyembah Tuhan dan sebagainya. Ada yang diberikan karunia iman, karunia berkata-kata dengan hikmat dan marifat Bapak Ibu. Nah, mulai engkau bertumbuh di dalam semua itu, maka lama-kelamaan engkau akan semakin mengenal pribadi Roh Kudus dalam hidupmu. Dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Dan banyak orang akan mengalami dampak impartasi dari kehidupanmu yang penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa, firman Tuhan ini hanya bisa hidup dan remah dan berkuasa dalam hidup saya dan saudara kalau Roh Kudus yang mengilhamkannya di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu saat ini. Di tempatmu sekarang pun engkau bisa berdoa dengan berkata, Tuhan Yesus Kristus, aku percaya ada Roh Kudus. Aku mau terima dalam hidup. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bagaimana pribadi Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Mengajar kami, mengingatkan kami, menghidupkan firman dalam hidup kami. Supaya kami menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu. Biarlah umat-Mu Tuhan yang belum menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, biarlah mereka menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siap menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu dan arahkanlah kepada Dia. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu.